Ini adalah salah satu scene di film All Quiet on the Western Front yang tayang pada tahun 1930. Film yang kala itu mendapatkan banyak apresiasi dan memenangkan 2 piala Academy Awards ini dianggap mampu memberikan penggambaran yang real dari Perang Dunia Pertama. Well, yang kita bicarakan ini adalah salah satu perang terbesar sepanjang sejarah manusia, bahkan juga dijuluki sebagai The Great War, meminjam istilahnya Margaret Macmillan dalam bukunya The Rime of History: Lessons of the Great War, dan kala itu dianggap sebagai perang yang akan mengakhiri segala perang. Well, mereka belum tahu karena Perang Dunia Kedua belum terjadi ya. Seperti hampir semua kita ketahui bahwa Perang Dunia Pertama terjadi antara tahun 1914 sampai 1918. Disebut sebagai perang besar karena melibatkan mobilisasi sekitar 70 juta tentara, 60 juta diantaranya orang Eropa, dan hampir 70 negara. Walaupun dianggap gak sedahsyat Perang Dunia Kedua, tapi Perang Dunia Pertama tetap saja menimbulkan banyak kerusakan. Setidaknya ada 21,5 juta orang tewas langsung sebagai akibat dari perang. Kisarannya mencapai 100 juta karena saat itu ada pandemi flu Spanyol juga ya. Pasti banyak yang nggak tahu bahwa Perang Dunia Pertama yang menjadi awal kejatuhan beberapa monarki besar di Eropa, utamanya di Jerman dan di Rusia, sebetulnya melibatkan 3 raja yang merupakan saudara sepupu satu sama lain. Yes, sepupuan cuy. Mereka adalah King George V dari Inggris, Kaisar Wilhelm II dari Jerman, dan Tsar Nicholas II dari Rusia. Wih, penasaran seperti apa kisahnya? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Era sebelum Perang Dunia Pertama bisa dibilang sebagai masa masih kuatnya posisi monarki di Eropa. Di Jerman misalnya, sekalipun ada Otto von Bismarck yang mampu menyatukan Jerman di bawah satu panji dan menggariskan model negara kesejahteraan yang paling awal, namun tetap saja kekuasaan monarki kerajaan Prusia punya posisi yang sangat sentral. Ini tidak lepas dari kemenangan Prusia dalam Perang Austro-Prusian pada tahun 1866 yang membuatnya mempunyai dominasi atas seluruh wilayah Jerman. Sementara Perang Franco-Prusian pada 1870-1871 juga membuat negara-negara bagian di Jerman akhirnya bersatu menjadi sebuah German Reich di bawah kepemimpinan Prusia. Dinamika serupa juga terjadi di wilayah-wilayah lain pula. Sementara dalam konteks hubungan antar negara, negara-negara di Eropa kala itu sebetulnya mencoba untuk menjaga balance of power atau keseimbangan kekuasaan di antara mereka. Namun posisi Jerman yang terus menguat ini berdampak pada posisi ekonomi dan industri negara tersebut. Efeknya juga akhirnya terasa pada militer. Wilhelm II merasa bahwa ia bisa membangun angkatan laut Jerman menjadi pesaing Inggris yang saat itu memang menjadi penguasa lautan dunia. Beberapa sumber menyebut Jerman terinspirasi oleh strategi perang Amerika Serikat yang memang menjadi kuat ketika mampu membangun angkatan laut yang disebut sebagai Blue Water Navy. Buat yang belum tahu, Blue Water Navy adalah sebutan untuk angkatan laut yang bisa beroperasi hingga ke laut dalam. Biasanya dicirikan dengan kekuatan kapal induk dan angkatan laut yang masif. Ini berbeda dengan Brown Water Navy yang identik dengan kekuatan angkatan laut yang berkapasitas untuk wilayah sungai dan tepi pantai saja, atau Green Water Navy yang identik dengan angkatan laut di wilayah dangkal atau tepi pantai saja. Singkat cerita, ada faktor perlombaan senjata juga yang terjadi. Negara-negara yang lain, misalnya Austria-Hungaria, juga ikut berpartisipasi dalam konflik di bekas wilayah Kekaisaran Ottoman, tepatnya di wilayah Bosnia dan Herzegovina. Bentrok pula lah mereka akhirnya dengan kerajaan Serbia dan Kekaisaran Rusia yang merasa berhak atas wilayah itu. Nah, kelanjutannya adalah seperti yang kita pelajari di zaman SMP dan SMA dulu, bahwa perang akhirnya pecah pasca terjadi aksi pembunuhan terhadap Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria. Saling serang dan pengerahan militer akhirnya terjadi. Yang jelas, faktor keberadaan Jerman menjadi penentu karena menjadi negara utama di kubu kekuatan sentral bersama Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan kemudian ada Bulgaria juga.
Balik lagi ke pertanyaan awal, faktanya memang Perang Dunia Pertama ini melibatkan 3 raja yang masih saudara sepupu. King George V dari Inggris, Kaisar Wilhelm II dari Jerman, dan Tsar Nicholas II dari Rusia berasal dari satu keturunan dinasti Hohenzollern yang berasal dari Jerman. Ketiganya merupakan keturunan dari King Frederick William III dan Queen Louise of Mecklenburg-Strelitz. Kaisar Wilhelm II dan King George V adalah sepupu pertama. Demikian pun dengan George V dan Tsar Nicholas II juga adalah sepupu pertama. Sementara Wilhelm II dan Nicholas II adalah sepupu ketiga. Mungkin ini maksudnya jarak hubungan di antara mereka ya. Ibunya Wilhelm II yang bernama Victoria Adelaide Mary Louisa adalah kakak dari King Edward VII yang merupakan ayah George V. Sementara ibunya George V yang adalah Queen Alexandria adalah kakak dari Queen Dagmar yang merupakan istri dari Tsar Alexander III, ayah dari Nicholas II. Sungguh sebuah hubungan darah ya. Adapun di Perang Dunia Pertama, Rusia dan Inggris ada di satu kubu, sementara di seberangnya ada Jerman. Mungkin ini jadi kisah lain yang gak banyak diperbincangkan dari Perang Dunia I ya. Tentu pertanyaannya adalah, walaupun mereka bersaudara, kenapa tetap berkonflik ya? Well, dalam kajian psikologis, konflik antar saudara sering terjadi karena rivalitas untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Mungkin pas muda, George V, Wilhelm II, dan Nicholas II ini udah pada ketemu dan banding-bandingin pencapaian mereka kali ya. Gua udah menguasai segini, lu mana? Lu mana? Mungkin gitu kali ya, percakapan mereka. Atau bisa juga perkawinan yang menghubungkan mereka itu nggak lebih dari semacam strategi gencatan senjata demi menjaga balance of power gitu. Lumrah lah ya, praktik-praktik di dunia kerajaan. Di sejarahnya juga kita tahu banyak banget konflik yang terjadi antara saudara. Bahkan kisah Qabil dan Habil dalam Al-Quran atau Cain dan Abel dalam Alkitab juga adalah konflik antara saudara. Atau kisah Cleopatra dan saudaranya Ptolemy XIII di Mesir adalah contoh lainnya. Yang kekinian, Megawati Soekarno Putri versus almarhumah Rahmawati Soekarno Putri mungkin adalah salah satu contoh terdekatnya. Anyway, yang jelas Perang Dunia Pertama menandai perubahan besar dalam kedudukan monarki di Eropa. Di Jerman, ini menandai era awal kebangkitan Hitler. Sementara di Rusia, ujungnya adalah revolusi Bolshevik yang menjadi awal dari Uni Soviet. Perang Dunia Pertama juga menandai the rise of Amerika Serikat. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Kisah apa lagi yang menurut kalian layak untuk ditarik dari sejarah Perang Dunia Pertama? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.